Pernah nggak sih ngerasa obrolan jadi canggung banget dan berharap bisa lebih percaya diri waktu ngobrol sama orang? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua rahasianya. Anggap aja saya ini mentor yang lagi ngasih panduan khusus buat Anda, biar makin jago berinteraksi. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh, jawab jujur. Pernah nggak ada di satu ruangan, pengen banget nyapa seseorang, tapi lidahnya kok jadi kaku, pikiran mendadak kosong. Momen dimana mau mulai ngobrol aja rasanya udah kayak mau mendaki gunung, susah banget. Kalau jawaban Anda iya, saya mau bilang satu hal. Anda nggak sendirian sama sekali. Banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama. Dan tahu nggak apa yang sering terjadi? Karena ngerasa susah, banyak yang akhirnya nyerah aja. Jadi pribadi yang pasif. Yang sering banget salah dilabeli sebagai introvert. Padahal, ini tuh soal skill loh, keterampilan yang bisa banget dipelajari. Nah, pertanyaannya mulainya dari mana? Banyak yang mikir kita harus belajar trik-trik canggih buat bikin orang lain terkesan. Padahal titik awalnya, sihir yang sebenarnya, itu mulainya dari dalam diri kita sendiri. Ini dia nih, pertanyaan paling dasarnya. Kita ngobrol kan, tujuannya buat kenal sama orang lain, betul? Tapi gimana ceritanya kita bisa benar-benar ngerti orang lain kalau kita sendiri belum kenal dan belum nyaman sama diri kita? Ini fondasinya. Seringkali kita susah ngobrol bukan karena topiknya susah, tapi karena kita belum pernah beneran ngobrol sama diri sendiri. Jadi, ini dia latihan praktis pertama yang bisa langsung Anda coba nanti. Ritual cermin. Caranya gampang. Berdiri di depan cermin, terus ngomong. Ngomong apa aja? Sambil ngomong, perhatiin ekspresi muka Anda, intonasi suara Anda. Kelihatan nyaman nggak? Kalau belum, ya coba lagi, koreksi terus. Kenapa? Karena rasa nyaman ngobrol sama orang lain itu akarnya dari rasa nyaman sama sosok yang kita lihat di cermin. Oke, setelah fondasi dari dalam diri beres, sekarang kita pindah ke mantra-mantra sederhana buat di dunia luar. Ini tuh langkah-langkah kecil yang dampaknya bisa gede banget buat mecahin suasana canggung. Jangan pernah, sekali-kali, meremehkan kekuatan sebuah senyuman. Serius, senyum itu bikin Anda kelihatan ramah, gampang dideketin. Bahkan dari sisi medis, senyum itu bisa ngilangin stres loh. Coba bayangin, kalau ada orang senyum ke Anda, rasanya kan jadi enak, jadi nyaman kan? Nah, efek yang persis sama bakal dirasain orang lain pas Anda senyum ke mereka. Ini pembuka pintu paling gampang sebelum ngomong sepatah kata pun. Kesalahan umum lainnya nih, kita sering mikir kalau obrolan tuh harus yang berbobot. Harus ngomongin politik, ekonomi, biar kelihatan pinter. Aduh, lupain aja pemikiran itu. Topik yang paling asik itu justru topik yang kita suka dan bisa kita bagi dengan tulus. Mulai aja dari hal ringan kayak hobi, film yang baru ditonton, atau ya sekedar kegiatan kemarin sore. Justru obrolan simple kayak gini yang bikin kita kelihatan peduli dan ngebuka jalan buat koneksi yang lebih dalam. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini, jangan nunggu. Kalau Anda cuma ngomong pas ditanya atau nunggu orang lain nyapa duluan, Anda bakal selamanya jadi orang yang pasif. Dan tahu nggak, di dunia kerja, pasif itu sering disalahartikan jadi sombong atau nggak tertarik. Jadi yuk, ambil inisiatif. Khusus buat Anda yang mungkin baru masuk kantor atau pengen lebih aktif, ini panduannya. Simple banget. Pertama, niatin dari rumah. Hari ini gue mau nyapa orang. Terus, lakuin. Sapaan selamat pagi atau hai yang tulus itu udah lebih dari cukup. Kalau ada momen, lanjutin dengan pertanyaan ringan. Percaya deh, ini bakal ngubah pandangan orang tentang Anda secara drastis. Oke, jadi kita udah bisa mulai obrolan, terus gimana caranya biar obrolan itu jadi lebih dalam, lebih personal? Nah, di bagian ini kita bakal bahas ilmunya, cara mengubah interaksi biasa jadi koneksi yang benar-benar bermakna. Konsep kuncinya itu namanya self-disclosure, atau gampangnya keterbukaan diri. Maksudnya, Anda mulai berbagi sedikit info personal tentang diri Anda. Bukan berarti bongkar semua rahasia ya, tapi cerita hal-hal kecil aja. Karena secara psikologis, waktu Anda sedikit membuka diri, orang lain itu jadi merasa lebih aman dan nyaman buat melakukan hal yang sama. Nah, dari sinilah, interaksi yang tadinya dangkal berubah jadi hubungan yang lebih akrab. Ingat ya, komunikasi itu dua arah. Setelah kita berbagi, kuncinya adalah mendengarkan dengan aktif. Kayak yang bisa dilihat di sini, hal-hal kecil kayak kontak mata yang wajar, atau sekedar nganggukin kepala, itu bisa ngirim pesan yang kuat banget. Gue dengerin kok, cerita lo penting buat gue. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa aturan emas nih, biar obrolan kita tetap positif dan asyik. Aturan nomor 1 dan paling penting, hindari debat. Dalam obrolan santai, tujuan kita itu bangun koneksi, bukan ngebuktiin siapa yang paling benar. Debat itu cuma memicu ego dan bikin kita pengen menang yang ujung-ujungnya malah ngerusak keakraban. Kalau udah mulai panas, mending langsung alihin topik aja. Terus gimana dong kalau kita nggak setuju? Nah,
Pakai aja teknik ya, ya, ya. Ini bukan berarti Anda jadi penjilat ya. Caranya adalah dengan mengakui dulu pendapat mereka sebelum kita nyampein pandangan kita. Misalnya, oh iya ya, aku ngerti sih maksud kamu, ada benernya juga. Tapi kalau menurutku, kalimat kayak gini jauh lebih enak didengar dan ngehindarin konflik. Nah, buat yang masih suka bingung mau mulai dari mana, ini ada beberapa jembatan emas buat Anda. Kalimat-kalimat simple kayak, by the way, atau, tahu soal, itu cara yang natural banget buat ngebuka obrolan tanpa kelihatan aneh. Coba deh simpen beberapa frasa ini di kepala. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya, dari fondasi diri sampai aturan-aturan praktis. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Coba bayangin perubahannya. Dari yang tadinya cuma nunggu di pojokan, jadi orang yang supel, yang gampang banget nyapa dan nyambung sama orang lain. Transformasi itulah yang bisa terjadi. Inilah kekuatan yang sesungguhnya dari sebuah obrolan yang tulus. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini. Semua teori dan tips ini yang nggak akan mengubah apa-apa kalau cuma disimpan di kepala. Pilihannya selalu ada di tangan Anda. Apakah Anda mau jadi pendengar pasif aja? Atau Anda mau ambil satu aja tips dari sini dan langsung coba praktekin hari ini? Selamat menikmati perubahan dalam hidup Anda.